Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga tentang masa kecil Yesus yang terambil dari Lukas 2 dan Matius pasal yang kedua. Ada beberapa topik penting terkait dengan masa kecil Yesus. 1. Untuk apa sunat Yesus? Yang kedua, kata-kata Simeon untuk Yesus Kristus tentang keselamatan. Yang ketiga, apa arti nama Yesus? Yang keempat, kunjungan orang-orang Majus. Dan yang kelima, Yesus kecil merayakan Paskah di Yerusalem. Ada juga beberapa topik yang dipermasalahkan oleh orang-orang di luar Kristen. Yang pertama, ada catatan dalam kitab agama lain bahwa ketika Yesus masih bayi, masih dalam gendongan, dia dapat berbicara dengan orang dewasa. Apa kata Alkitab? Yang kedua, ketika masih kecil, Yesus pernah membuat mujizat, membuat burung dari tanah. Mengapa tidak ada di dalam keempat Injil? Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang sunat Yesus. Yesus lahir dalam budaya Yahudi, di bawah hukum Taurat. Setiap anak laki-laki Ibrani harus disunat ketika berumur 8 hari. Dalam Kejadian 17 ayat 12 dicatat bahwa anak laki-laki Ibrani berusia 8 hari harus disunat. Setelah disunat, Yesus baru diberi nama sesuai yang disebutkan oleh malaikat. Sunat Yesus seringkali dipermasalahkan. Karena sunat adalah tanda bahwa orang itu bertobat. Untuk apa Yesus disunat? Sunat Yesus bukanlah karena Yesus lahir sebagai pendosa. Karena dia tidak mewarisi kodrat dosa, Yesus tidak lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Sunat Yesus ingin menunjukkan ketaatan pada hukum Taurat. Sama halnya dengan baptisan Yesus nanti. Yesus dibaptis bukan karena dia bertobat dari dosa, tetapi untuk taat. Berbeda tujuan ketika untuk taat dan untuk berubah dari pendosa menjadi orang yang suci. Yesus taat bukan karena menghindari dosa, tetapi ia datang ke dunia ini untuk menggenapkan seluruh kebenaran termasuk Taurat. Kalau boleh dianalogikan, sama dengan kita membuat SIM, surat izin mengemudi. Apakah kita membuat SIM karena kita melanggar lalu lintas? Apakah kita membuat SIM karena untuk menghindari pelanggaran lalu lintas? Tentu tidak. Kita membuat SIM untuk taat pada peraturan. Begitulah sunat dan baptis Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua tentang kata-kata Simeon. Sebelum kita mempelajari kata-kata Simeon, ada baiknya kita mengetahui siapa Simeon. Tidak ada catatan dalam Alkitab mengenai usia Simeon. Namun tradisi Yahudi mengatakan bahwa Simeon berusia sangat tua, sekitar 112 tahun. Dan kemungkinan besar Simeon adalah seorang imam karena dia memberkati bayi Yesus. Simeon sedang menantikan Mesias di tengah bangsa yang sepertinya sudah tidak lagi menunggu-nunggu Mesias. Simeon aktif mengunjungi bait Allah untuk menantikan Mesias. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa orang saleh adalah orang yang bergereja. Karena ada golongan orang yang anti dengan gereja dan menyebut dirinya saleh dengan cara mengucilkan diri dari dunia luar karena menganggap dunia ini adalah dunia yang penuh dosa. Pemberkatan Simeon disaksikan oleh Hana, seorang nabi dari suku Asyer. Hana adalah janda yang sudah tua, tetapi ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa usia bukanlah penghalang untuk aktif dalam bergereja, untuk aktif dalam melayani. Menolak melayani dengan alasan memberikan kesempatan kepada yang lebih muda tidak dibenarkan, karena pelayanan itu bukan kesempatan, melainkan pilihan. Miris apabila masih ada orang yang usianya masih muda tetapi tidak setia melayani, bahkan tidak datang dengan ibadah. Sudut pandang Hana terhadap Allah adalah Allah yang adil. Maka Hana akan dengan mudah meletakkan semua pengharapannya kepada Allah.
karena ia percaya bahwa Allah pasti adil. Ketika suaminya diambil oleh Tuhan, Hana semakin bergantung kepada Allah dengan rela tidak meninggalkan bait Allah. Padahal usia bisa melakukan apa saja. Usia bisa mengambil kesehatan, usia bisa mengambil kekuatan tubuh, usia bisa mengambil ingatan. Tetapi Hana mengetahui apabila ada yang diambil, pasti ada yang diberikan oleh Allah. Sehingga Hana tidak berputus asa menantikan Mesias dengan berpuasa dan berdoa. Beberapa kata-kata nubuat Simeon terhadap Yesus dan Maria tercatat dalam Lukas 2 ayat 30 dan 31. Keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan sudah Tuhan sediakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah usaha manusia, tetapi pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Hanya orang sombong yang berani mengatakan keselamatan karena berhasil menjaga hidup suci. Dan orang seperti ini sudah bertentangan dengan Alkitab dan pemahaman orang-orang Yahudi secara umum. Dan jelas bahwa keselamatan itu kepada segala bangsa bukan eksklusif kepada orang Yahudi saja atau orang Israel saja. Yang kedua, tercatat dalam Lukas 2 ayat 34 dan 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di usia yang masih baru 8 hari, bayi Yesus sudah memikul tanggung jawab, yaitu untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Siapa yang dijatuhkan? Orang-orang yang menentang dia. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Mesias. Yesus harus memikul beban berat dengan menjadi perbantahan. Dan benar bahwa ada banyak orang yang tidak setuju dengan Yesus. Tetapi tidak satupun manusia yang sanggup menang atas argumen-argumen dengan Yesus. Ada kata-kata dalam nubuat Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada Yesus, melainkan kepada Maria, yang akan mengalami banyak sekali kesusahan secara jiwa. Wajar bagi seorang ibu apabila anaknya memikul tanggung jawab yang begitu berat dan tidak disukai oleh bangsanya sendiri, padahal Maria tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tentu Maria akan mengalami siksaan yang begitu berat dalam jiwanya. Bagian berikutnya adalah arti nama Yesus. Nama Yesua sebenarnya singkatan dari Yehosua. Nama Yesua adalah bahasa Ibrani yang diserap menjadi bahasa Aramaik. Maka dari itu Yehosua disingkat menjadi Yesua. Pada kata Yehosua, mungkin kita pernah mendengar kata yang mirip, yaitu Yehova. Sama-sama memiliki kata Yeho, yang artinya adalah Tuhan. Memang kata Yehosua terdiri dari dua kata, yaitu YHWH, yang berarti Yahweh atau bisa dibaca dengan Yehova, dan kata Yasa yang artinya keselamatan. Jadi dua kata ini ketika digabung menjadi Yehosua. Yeho artinya Tuhan, Yasa artinya keselamatan. Jadi Yehosua adalah Tuhan adalah keselamatan. Itulah arti nama Yesus. Bagian berikutnya, kunjungan orang Majus. Ada pemahaman umum yang salah tentang orang Majus. Yang pertama, jumlah orang Majus pasti ada 3. Lalu yang kedua, orang Majus datang ketika Yesus baru lahir. Menganggap jumlah orang Majus ada 3 hanya berdasarkan jumlah pemberian yang diberikan kepada Yesus. Padahal bisa saja 2 orang memberikan 3 barang, emas, kemenyan, dan mur. Tidak ada yang pasti dengan jumlah orang Majus. Berapapun jumlahnya tidak berpengaruh dengan sosok Kristus. Yang pasti jumlahnya lebih daripada 1. Karena kata orang Majus bernilai jamak.
Orang Majus datang tidak mungkin ketika Yesus baru lahir. Karena ketika orang Majus datang, pada saat itulah Herodes akan membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun. Jadi, kunjungan orang Majus kira-kira saat usia Yesus sudah 2 tahun. Jadi pada saat itu bayi Yesus sudah bisa berjalan. Pada saat kunjungan orang Majus, Yusuf dan Maria juga bukan berada di kandang. Seperti yang kita lihat pada perayaan-perayaan Natal pada umumnya, ada orang Majus 3 datang kepada Maria dan Yusuf yang masih berada di palungan. Mereka sudah berada di rumah di Bethlehem. Orang Majus adalah orang-orang pandai. Mereka mempelajari ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu perbintangan. Menurut Clement dari Alexandria, orang Majus berasal dari Persia, dari kaum Zoroaster. Memang ada banyak spekulasi tentang asal-usul orang Majus. Ada juga yang mengatakan dari tanah Arabia. Keyakinan saya secara pribadi, orang-orang Majus berasal dari tanah Arabia. Karena dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Yesaya, di situ dituliskan nubuat tentang Mesias, ada kehadiran orang-orang Midian dan Eva yang datang dari Sheba ketika Kristus lahir. Nah, Midian dan Eva ini adalah salah satu suku di tanah Arab bagian utara. Dan Sheba adalah nama daerah di Arab bagian selatan. Tetapi intinya, orang Majus bukan dari kalangan orang Israel yang menerima nubuat tentang Mesias. Mereka menyelidiki lahirnya Sang Juru Selamat melalui alam dengan ilmu astronomi mereka dan kepandaian mereka. Artinya, ketika Tuhan berkehendak, seluruh alam semesta bergerak mendukung kehendak Tuhan. Sampai-sampai orang-orang pandai itu dapat menemukan Kristus melalui petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh alam. Seharusnya ini menjadi tamparan yang keras bagi orang-orang pandai dan orang-orang Israel yang tidak mempercayai Kristus. Alam saja mendukung kelahiran Kristus. Alam saja menunjukkan kelahiran Kristus. Tapi kenapa orang-orang pandai, orang-orang Israel tidak percaya dengan Kristus? Anggapan orang-orang Majus tentang lahirnya bayi yang menurut mereka adalah anak raja. Namun pada kenyataannya, bayi Yesus tidak dilahirkan di istana seperti raja pada umumnya. Maka dari itu, orang-orang Majus sempat mendatangi Yerusalem yang adalah ibu kota kerajaan Israel. Anggapan orang-orang Majus ini hampir membuat bayi Yesus terbunuh. Namun akhirnya, orang Majus mendapatkan petunjuk dari kitab Nabi bahwa Mesias yang ditunggu ada di Bethlehem. Orang-orang Majus menemukan Yesus dan menyembah Dia, bukan menyembah Maria, tetapi hanya menyembah Yesus. Karena memang Yesus yang layak disembah. Artinya alam juga menunjuk siapa Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bukan Maria. Tidak lama setelah kunjungan orang Majus, malaikat Tuhan menyuruh Yusuf membawa Yesus dan Maria untuk lari ke Mesir, agar terluput dari pembunuhan bengis Herodes. Kesalahan orang-orang Majus adalah kesempatan bagi Allah untuk menggenapkan nubuatnya yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Emas, kemenyan, dan mur hasil persembahan dari orang Majus ternyata telah dipersiapkan Allah untuk membiayai perjalanan Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir. Mengapa Allah memerintahkan untuk pergi ke Mesir? Sebagaimana Israel dipanggil keluar dari Mesir, begitu jugalah Yesus Kristus. Karena Israel adalah bayang-bayang atau tipologi dari Kristus. Apa yang Tuhan buat bagi Israel, itulah Kristus. Israel hidup dalam perhambaan dosa di Mesir, dan Israel dipanggil keluar dari perhambaan dosa. Ini merupakan lambang bagi Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara gerejanya yang dipanggil keluar dari perhambaan dosa. Maka kita sebagai gereja Kristus juga seharusnya keluar dari dosa.
Sejak kecil, Yesus sudah banyak mengalami pertentangan dari iblis yang memperalat Herodes. Namun semua usaha iblis gagal total. Setelah Herodes mati, malaikat memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah Israel. Namun Yusuf tidak berani kembali ke daerah Yudea. Karena walaupun Herodes mati, anak Herodes yaitu Arkelaus menggantikan ayahnya. Yusuf khawatir bahwa Arkelaus juga akan mengincar bayi Yesus. Akhirnya Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Galilea, suatu provinsi, dan tinggal di kota Nazaret. Bukanlah suatu kebetulan bahwa ini juga adalah penggenapan firman Allah bahwa Mesias itu akan disebut orang Nazaret. Bagian berikutnya merayakan Paskah di Yerusalem. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Tetapi setiap tahun mereka rela melakukan perjalanan jauh ke Yerusalem yang jaraknya sekitar 146 km. Apabila ditempuh dengan berjalan kaki, butuh waktu 31 jam perjalanan tanpa berhenti. Dan mereka harus tinggal selama perayaan Paskah, yaitu 8 hari di Yerusalem. 1 hari untuk hari raya Paskah dan 7 hari untuk hari raya roti tak beragi. Saat itu usia Yesus sudah 12 tahun. Usia itu bagi anak Ibrani adalah menjadi seorang laki-laki atau dapat dikatakan akil balik. Dan ketika berusia 12 tahun, seorang anak sudah memiliki tanggung jawab untuk mentaati Taurat dan momen bagi orang tuanya untuk terlepas dari tanggung jawab menggantikan hukuman apabila anaknya melanggar Taurat. Walaupun Yesus adalah Tuhan, Yusuf dan Maria tidak pernah melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengarahkan Yesus kepada bait Allah. Mereka membawa Yesus mengikuti perayaan Paskah. Ini suatu pelajaran bagi para orang tua untuk terus semangat mengarahkan anaknya pergi ke gereja, bukan malah melarangnya ke gereja. Setelah 1 hari perjalanan, Yusuf dan Maria pulang. Mereka baru sadar bahwa Yesus tertinggal karena mereka pulang ke Nazaret secara berkelompok dengan orang-orang banyak. Ternyata Yesus sedang bercakap-cakap dengan para guru atau dapat dikatakan ahli-ahli Taurat. Yang menarik di situ ada kata-kata pertama dari Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Demikian kata-katanya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kata rumah Bapakku terjemahannya kurang tepat. Seharusnya diterjemahkan menjadi urusan-urusan Bapakku. Berarti dapat dipahami demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada dalam urusan-urusan Bapakku? Atau mungkin bahasa hari ini kita dapat pahami Yesus harus ada dalam pelayanan Bapa. Orang Kristen sejati seharusnya menjadi peniru ulung dari Yesus Kristus yang seharusnya orang Kristen pasti melayani. Karena Kristus datang untuk melayani bukan dilayani. Begitulah orang Kristen seharusnya, yaitu untuk melayani bukan dilayani. Kita akan masuk pada bagian berikutnya tentang catatan kitab agama lain yang menyatakan bahwa ketika Yesus masih bayi dalam gendongan, dia dapat berbicara dengan orang dewasa. Bagi orang berakal sehat, tentu ini tidak masuk akal. Walaupun Kristus adalah Allah, tetapi ia juga manusia sejati, termasuk dalam tahap-tahap pertumbuhannya menjadi manusia dewasa. Yesus tidak akan pernah melompati masa pertumbuhan ini, karena akan aneh apabila ada seorang bayi bisa berbicara dengan manusia dewasa. Mereka mengklaim Yesus bukan Allah, tetapi di satu sisi menyatakan bahwa Yesus adalah bayi yang ajaib, yang istimewa, dan hampir mirip seperti Allah. Bukankah ini argumen mereka yang saling bertentangan?
Tetapi mengapa orang-orang ini berpegang teguh kepada pernyataan kitab mereka? Memang benar bahwa kitab mereka ditulis oleh nabinya dan dokumennya otentik, masih asli. Tetapi kalau kita mempelajari sejarahnya, sang nabi berada di suatu daerah, anggap saja di tanah A. Dan daerah itu dulunya adalah daerah perdagangan, yang dimana semua orang dari berbagai agama, semua orang dari berbagai daerah berkumpul di situ untuk berdagang. Orang-orang Kristen yang berdagang di daerah A itu adalah orang-orang yang memang niatnya untuk berdagang, bukan menyebarkan agama seperti halnya para wali songo di tanah Jawa. Yang penting dagangannya laku dengan menghalalkan segala cara, termasuk berkompromi dengan praktek keagamaan mereka. Yesus sangat terkenal pada abad ke-5, sehingga Yesus banyak sekali dibicarakan di mana-mana, termasuk oleh pedagang-pedagang itu. Padahal yang mereka bicarakan jelas salah, atau mungkin memang secara sengaja menyebarkan berita palsu tentang Kristus. Nah, hal inilah yang dikritik oleh nabi yang menulis kitab tersebut. Jadi sebenarnya apa yang mereka kritikan terhadap kekristenan selama ini salah alamat. Ada banyak hal yang mereka kritik dan ternyata bukan dari kekristenan yang sejati. Contohnya Allah yang Esa. Mereka mengkritik Tuhan orang Kristen ada 3 dan lain sebagainya. Secara penulisan kitab mereka benar. Sehingga kalau diteliti memang dokumen mereka asli. Dicek secara redaksional tidak ada masalah. Tetapi secara kebenaran isi berita mereka bukan kepada orang Kristen sejati. Karena mereka menyerang orang Kristen yang bidat. Artinya orang Kristen yang tidak memahami kekristenan secara benar. Kita akan masuk bagian berikutnya. Ketika Yesus masih kecil, dia membuat mujizat, membuat burung dari tanah. Kenapa tidak ada di dalam Injil? Apakah kitab mereka lebih lengkap daripada Injil? Begini pernyataan kitab mereka tentang Yesus membuat mujizat, membuat burung dari tanah. Ketika Yesus berumur 5 tahun, dia sedang bermain-main di gerbang di jalan. Ia mengumpulkan air yang kotor dan membuat mujizat, air kotor itu diubah menjadi jernih dengan hanya mengucapkan satu kata. Lalu Yesus mengambil sebagian tanah di dekat air itu dan mengambil mujizat dan membuat mujizat menjadi 12 ekor burung. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Ada satu orang Yahudi yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Lalu orang Yahudi itu menegur Yusuf bahwa anaknya melanggar hari Sabat. Itu cerita dalam kitab mereka. Dan mereka gunakan untuk menyerang Injil, bahwa Injil tidak lengkap. Setelah saya selidiki, dari mana sih mereka mencatat itu? Ternyata saya menemukan sebuah fakta menarik, bahwa cerita seperti itu dapat ditemukan dengan mudah dari sebuah dokumen yang disebut dengan Injil Thomas. Mengapa Injil Thomas mencatat, sedangkan 4 Injil lain tidak mencatat? Thomas memang mempunyai masalah kepercayaan ketika Yesus bangkit. Dia tidak percaya tanpa melihat. Tapi kita kesampingkan hal itu dulu. Bukankah aneh apabila Yohanes dan Matius yang adalah saksi mata kehidupan Yesus tidak mencatat hal itu, dan Lukas yang adalah seorang berpendidikan bisa luput mencatat hal yang menakjubkan itu? Aneh bukan? Atau hal itu memang tidak pernah terjadi sehingga keempat Injil tidak mencatatnya? Ya, memang benar bahwa kisah itu tidak pernah terjadi dalam sejarah
masa kecil kehidupan Yesus Kristus. Nah, mengapa Injil Thomas mencatat? Tidak jelas. Kita akan melihat apa Injil Thomas itu dan kenapa dia bisa mencatat seperti itu. Nah, Injil Thomas baru ditemukan pada tahun 1945 di Mesir. Kenapa baru ditemukan pada tahun 1945? Saya yakin ini adalah perbuatan Roh Kudus. Pengumpulan kitab-kitab dan surat-surat dalam Perjanjian Baru sudah lengkap dan terjadi pada abad kedua, sekitar tahun 200-an-nya. Lalu dokumen-dokumen Perjanjian Baru ini dikanonisasi atau diukur tingkat kebenarannya. Nah, proses kanonisasi ini dilakukan oleh berpuluh-puluh ahli kitab suci dan bahasa yang dengan teliti dan serius memilah-milah banyak tulisan yang dianggap suci untuk menemukan kitab-kitab yang benar-benar suci dan benar-benar diwahyukan oleh Allah untuk kemudian dijadikan satu yang kita kenal dengan Alkitab. Dengan membandingkan satu tulisan dengan yang lainnya, apakah saling bertentangan atau tidak, puluhan ahli-ahli kitab ini berdoa sebelum menentukan kanonisasi kitab-kitab ini, dan tentu dengan tuntunan Roh Kudus. Proses ini panjang dan para ahli kitab tidak sembarangan melakukannya. Aneh bukan? Ketika dokumen ini dikanonisasi pada abad kedua, tetapi Injil Thomas yang mencatat masa kecil Yesus yang dikutip oleh kitab orang lain baru ditemukan tahun 1945 pada abad ke-20. Yang lebih aneh lagi, Injil Thomas diperkirakan ditulis sekitar tahun 50-an. Memang benar, sekitar tahun itu Thomas masih hidup dan bisa saja dia menulis. Artinya Injil Thomas ditulis pada abad pertama. Proses kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru pada abad kedua. Kenapa Injil Thomas yang mencatat sebuah kisah yang mereka anggap penting tidak ditemukan pada abad kedua ketika proses kanonisasi Alkitab ini? Kalau Injil Thomas adalah karya Roh Kudus, mengapa Roh Kudus tidak memakai para ahli kitab untuk menemukan Injil Thomas ini sebelum proses kanonisasi supaya Injil bisa dimasukkan di dalam Alkitab? Jawabannya adalah Injil Thomas bukan karya Roh Kudus dan tidak diakui oleh para ahli kitab sebagai firman Allah. Mungkin Thomas menulis dengan pemikirannya sendiri tanpa ilham dari Roh Kudus, sehingga kitab itu tidak pernah ditemukan pada abad kedua pada saat proses kanonisasi Alkitab, dan baru ditemukan pada abad ke-20 pada masa kita sekarang ini. Jadi, kitab yang mencatat bahwa Yesus membuat mujizat burung dari tanah mengutip dokumen yang bukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.